Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semua, semoga sehat selalu ya. Jadi siang ini kita akan melanjutkan kuliah kita. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang beberapa istilah resolusi terkait dengan penginderaan jauh, dari resolusi spasial, kemudian resolusi temporal, radiometrik, dan sebagainya. Nah, hari ini sebagaimana judul dari mata kuliah kita itu adalah kita akan fokus ke resolusi spasial saja. Dan target dari kuliah ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan citra satelit resolusi tinggi untuk pemetaan skala besar. Ya, di kesempatan ini, hari ini saya hanya ingin bercerita ya tentang beberapa perkembangan terkait dengan citra resolusi satelit yang saat ini ada di dunia kita. Dan saya kira ini juga cerita yang cukup menarik karena bisa memberikan gambaran kepada kita juga nantinya terkait dengan data apa saja yang sekiranya kita perlukan untuk keperluan tertentu yang bisa jadi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Jadi saya akan mulai dengan regulasi ya. Jadi bahwa pemain dari citra resolusi tinggi ini, itu providernya itu sangat terbatas. Jadi adalah negara-negara yang sangat maju secara teknologi dan menguasai teknologi dirgantara, teknologi angkasa. Jadi untuk itu regulasi terutama yang terkait dengan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat itu berpengaruh besar kepada para penggunanya, termasuk kita di Indonesia. Jadi walaupun ini undang-undang aturannya itu dibuat gitu di Amerika, tapi karena kita adalah salah satu customer ya, konsumen dari data tersebut, maka kita juga terimbas dari peraturan tersebut. Jadi ceritanya itu adalah bahwa dulu sebelum 2013 itu pemerintah Amerika Serikat itu membatasi pelepasan atau penyebarluasan data penginderaan jauh resolusi 0,5 meter atau lebih tinggi. Jadi dengan aturan ini maka kita tidak bisa mendapatkan data penginderaan jauh yang lebih baik dari 0,5 meter itu. Nah, ini jadi masalah. Padahal secara teknologi beberapa perusahaan besar kayak misalkan Digital Globe, UI dan sebagainya itu sudah bisa berhasil mendapatkan atau merekam citra satelit dengan resolusi yang lebih baik dari 0,5 meter. Kebutuhan pasar juga sudah banyak terkait dengan resolusi citra yang tinggi tadi. Sehingga pada bulan Agustus 2013 ini saya juga mengikuti yang ini bahwa salah satu perusahaan tadi, Digital Globe, yang bermarkas di Amerika, itu meminta izin kepada pemerintah untuk menjual citranya pada resolusi 0,25 meter. Pada resolusi 0,25 meter. Nah, ini juga menarik, jadi permintaannya itu hanya seperti ini, tidak spesifik. Padahal kalau kita tahu bahwa citra satelit itu walaupun dia resolusi tinggi itu resolusinya itu nanti dibagi sesuai dengan sensor yang dia pakai. Jadi misalkan ketika dia menggunakan pankromatik, resolusi di kanal pankromatik itu berapa, kemudian resolusi di multispektralnya itu berapa, itu berbeda-beda. Dan ini permintaannya tidak detail, jadi hanya 0,25 meter. Kemudian setahun berikutnya, hampir satu tahun kemudian, pada bulan Juni 2014, Digital Globe menerima izin ya, menerima jawaban dan dia diizinkan untuk mengumpulkan dan menjual. Jadi sebelumnya itu permintaannya itu hanya untuk menjual.
untuk menjual. Nah, sehingga 2014 itu dijawab boleh mengumpulkan, merekam. Jadi merekam citranya dan juga boleh menjual. Nah, menjual citranya. Menjual citranya dengan catatan paling baik itu pada resolusi spasial pankromatiknya 25 cm dan multispektralnya 1 meter. Nah, ini kita lihat kalau di sini bahwa pemerintahnya sangat mengerti apa yang menjadi permintaan dari perusahaan. Jadi aspek-aspek teknis itu juga dimengerti gitu. Langsung spesifik jawabannya, jadi diizinkan untuk merekam, diizinkan untuk menjual, tetapi masih tetap di limit pada 25 cm pankromatik dan 1 meter multispektral. Nah, ini juga berdampak dari industri penginderaan jauh. Jadi di kita juga pemanfaatan data CSRT untuk pemetaan skala besar dalam rangka menyiapkan peta dasar untuk mensupport RTTR, misalkan, itu juga sangat terbantu dengan adanya aturan ini. Nah, baik, selanjutnya adalah saya ingin menyampaikan beberapa pemain besar ya terkait dengan penyediaan citra resolusi tinggi ini. Jadi ini adalah, saya akan tunjukkan beberapa beberapa satelit ya yang merekam data resolusi tinggi. Jadi yang pertama itu adalah, kita perhatikan di sini, ini adalah GeoEye. Jadi GeoEye itu kalau kita kemarin belajar tentang resolusi, di sini juga saya cantumkan resolusinya supaya bisa kita bandingkan. Jadi yang pertama itu adalah spectral resolution. Jadi resolusi spektral. Jadi GeoEye di generasi awalnya itu juga sudah langsung melengkapi sensornya, satelitnya dengan 3 kanal, 5 kanal. Jadi satunya pankromatik, kemudian 4-nya adalah multispektral. Jadi blue, green, red, dan near infrared. Kemudian spatial resolution-nya, resolusi spasialnya itu 46 cm GSD di nadir, dan untuk multispektralnya adalah 1,65 meter atau 1 meter 65 cm. Sementara resolusi temporalnya itu adalah 2,6 hari, dan resolusi radiometriknya adalah 11 bit. Nah, ini akan kita lihat bagaimana perjalanan dari perkembangan teknologi dari CSRT ini. Kemudian selanjutnya tidak lama itu muncul, kalau kita perhatikan di sini ada ada tanggal-tanggalnya. Ada namanya GeoEye 2, penerus dari GeoEye 1. Di sini spectral resolution-nya tidak ada perubahan. Kemudian spatial resolution-nya, pankromatiknya 34 cm. Kemudian multispektralnya 1,36. Kemudian resolusi temporalnya justru turun jadi 3 hari, yang sebelumnya 2,6 hari. Kemudian radiometric resolution-nya 11 bit. Nah, ini ada catatan yang menarik bahwa pada 31 Juli 2014, atau 1 bulan ya setelah aturan tadi dikeluarin, itu Digital Globe mengumumkan bahwa GeoEye 2 akan diubah namanya menjadi WorldView. Nah, di sini dia diubah menjadi WorldView 4. Ini juga menandakan bahwa mereka, dua perusahaan yang sebelumnya berbeda itu bergabung. Dan pada sebelumnya itu Februari 2013 itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda akan ada merger antara GeoEye dan Digital Globe, dan itu terjadi dan dibuktikan dengan peluncuran WorldView 3 yang digabung dengan GeoEye 2 ini. Nanti kita lihat spesifikasi dari GeoEye 2-nya. WorldView 4-nya. Nah, bagaimana dengan WorldView 4? Jadi kalau kita perhatikan WorldView 4 ini punyanya Digital Globe, ini relatif dia hanya mengejar resolusi spasial. Jadi kalau kita perhatikan di sini resolusi spasialnya itu 46 cm.
tapi spektralnya dia hanya pankromatik. Jadi dia tidak seperti GeoEye yang memiliki 4 kanal langsung ya, red, green, blue, dan near infrared plus pankromatik. Tapi worldview ini dia fokus ke pankromatik, dia fokus ke geometriknya saja. Kemudian temporal resolution-nya lebih baik daripada GeoEye, dia 1,7 hari, kemudian radiometric resolution-nya sama dengan GeoEye. Selanjutnya ada worldview 2. Worldview 2 itu mulai bermain dengan resolusi spektral. Jadi resolusi spektralnya itu mulai dinaikkan. Yang sebelumnya hanya 1 pankromatik menjadi 9. Ya. 1 pankromatik, 8 multispektral. Kemudian spatial resolusinya 46 cm untuk pankromatik dan 1,85 untuk multispektral. Temporal resolusinya juga makin baik, 1,1 hari, sementara resolusi radiometriknya itu tetap di 11 bit. Nah, selanjutnya di worldview 3 ini juga kita sempat order datanya dan kita punya datanya untuk kampus kita untuk worldview 3 ini. Jadi spectral resolution-nya kalau kita perhatikan di sini dia udah banyak sekali. Jadi ada 16 tambah 12 ya, 28 kanal. Jadi 1 pankromatik, kemudian 8 multispektral, 8 shortwave infrared, dan 12 Cavis band. Jadi banyak banget yang bisa kita dapatkan dari worldview 3. Jadi ini juga kelihatan bahwa worldview 3 itu tidak semata-mata mengejar resolusi spasial atau aspek geometriknya, tapi dia juga mengejar bagaimana caranya supaya sensor ini semakin banyak bisa merekam informasi di bumi, baik itu di darat, laut, maupun di atmosfer. Kemudian resolusi spasialnya kita perhatikan di sini dia udah pankromatiknya 31 cm, dia udah tinggi banget. Kemudian multispektralnya 1,24, kemudian SWIR-nya 3,7 dan Cavisnya 30 meter. Ini catatan bahwa pankromatiknya 0,31 ya, 0,31 meter ini udah makin dekat dengan izin. Limit izinnya yang 0,25 meter atau 25 cm. Kemudian temporal resolution-nya itu 1 hari, ini udah lebih baik. Kemudian radiometric resolution-nya dibagi sekarang. Jadi yang sebelumnya itu hanya 11 bit buat semua, ini untuk yang shortwave infrared-nya itu dipisah menjadi 14 bit, sehingga kedalaman datanya itu menjadi jauh lebih baik. Nah, ini yang tadi yang digabung. Ini adalah gabungan antara GeoEye 2 dengan generasi keempat dari worldview. Jadi namanya menggunakan satu nama saja, worldview 4. Sehingga kalau kita perhatikan, digital globe sepertinya yang lebih berperan ketika terjadi merger antara digital globe dengan GeoEye. Gitu. Karena brand yang dipakai itu adalah brand yang dimiliki oleh digital globe. Nah, spectral resolution-nya di sini justru berkurang, ya. Dia justru berkurang. Jadi dibanding worldview 3, worldview 4 ternyata hanya punya 5 tambah 1 tambah 2 tambah 1, 6 spektral, 6 kanal. Jadi 1 pankromatik, 2 multispektral, dan 1 near infrared. Sementara spatial resolution-nya di sini macam-macam, jadi tidak hanya nadirnya informasi yang dicantumkan, tapi juga yang lain. Jadi misalkan 20 derajat of nadir, kemudian 56 derajat of nadir, dan seterusnya. Karena kalau kita perhatikan gitu, masalah dari CSRT ini adalah di spatial resolution. Jadi makin jauh dari nadir, tentunya dia akan resolusinya makin rendah, gitu. Makin menyimpang dari nadirnya. Kemudian yang multispektralnya 1,24 untuk nadirnya. Dan temporal resolution-nya itu sudah sangat baik, kurang dari 1 hari. Ini karena dia worldview ini satelitnya tidak satu. Jadi worldview-nya ini dia memiliki beberapa satelit. Jadi kalau nggak salah dia punya 4 konstelasi satelit yang beredar bersamaan. Ya. Sehingga coverage-nya bisa lebih luas dan radiation time-nya bisa menjadi lebih banyak. Sementara radiometriknya tetap kembali ke 11 bits. Ini karena yang Cavis band-nya tidak ada di worldview 3.
Nah, selain itu, kalau kita perhatikan pemain-pemain lain itu juga ada. Seperti misalkan apa namanya, Plate. Di sini ada Plate. Plate itu kalau nggak salah Airbus yang punya ya, Prancis. Jadi dia punya juga sampai 0,5 meter di sini. Kemudian Plate 1B 0,5 meter ini juga banyak sekali datanya dipakai di Indonesia. Kemudian Quickbird 0,61 meter, Konos 0,82 meter, kemudian Spot 1,5. Ini satu grup dengan yang tadi Plate ini. Kemudian Spot 6 1,5. Ini Spot juga banyak dipakai di Indonesia karena kalau nggak salah kita berlangganan untuk datanya. Nah, di luar itu juga ada yang lain, misalkan SkySat itu 0,9, Terasar X. Kalau yang ini dia buat apa namanya, SAR. Kalau yang lainnya ini buat apa namanya, dia memiliki multispektral ya, kanal multispektral dan visible infrared. 0,9, 0,9 Formosat ini punyanya Taiwan, Formosat 2 itu 2 meter dia sudah bisa. Ini juga pemanfaatan datanya sangat sedikit yang ini. Banyak yang istilahnya hanya kebutuhan untuk Taiwan saja. Padahal Taiwan itu kan hanya setengah Jawa Timur ya. Jadi eman sebenarnya. Padahal coverage-nya itu dia bisa sampai sebagian dari Indonesia kena oleh satelitnya. Kemudian Comsat ini punyanya Korea, ini 0,55 meter atau 55 cm. Kemudian yang bagus, ya satu lagi Comsat 3 itu 70 cm. Begitu. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa cek perkembangan-perkembangan lainnya. Jadi makin banyak data, saya kira makin bagus. Dan ini juga kita bisa mengakses sekarang dengan kemajuan teknologi. Tidak semua harus lewat provider ketika kita, maksud saya provider dalam negeri ya, ketika kita ingin membeli data gitu untuk keperluan riset, keperluan sendiri dan sebagainya, kita bisa langsung membelinya. Nah, pemainnya seperti ini Pak. Jadi tidak banyak. Jadi kayak Airbus, Digital Globe, Skybox, Imaging. Sebagian besar itu pemainnya itu hanya dari sini aja, dari dua negara ini. Jadi Prancis dan Amerika. Jadi kalau Airbus itu dia punya Spot, Plate, kemudian apa namanya, ya Plate 1A 1B sama Spot. Kemudian Digital Globe ini yang berbasis di Colorado, dia punya WorldView, GeoEye, Konos, Quickbird. Jadi ini ya, perjalanannya sangat panjang. Jadi kita ingat bahwa Ikonos ini dulu sempat menjadi salah satu dari penyedia citra satelit yang resolusinya mencengangkan sekali dibanding dengan satelit-satelit yang ada. Kemudian ada Skybox Imaging, ini SkySat, ini juga berasal dari Amerika. Nah, semua data saya ambil dari website ini, Bapak Ibu bisa cari di sini dan juga bisa cek di sumber referensi lainnya. Baik, mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi.